Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang al-aqidah dari kitab Hirasatut Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz hafizahullah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membawakan al-iman bil yaumil akhir, mengimani adanya hari akhir, dan kita bawakan tentang poin-poin keimanan kita terhadap al-jannah wan nar. Dan saya rasa poin-poin keimanan terhadap surga dan neraka sudah cukup dari apa yang kita nukilkan beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu sudah cukup menggambarkan tentang pedihnya neraka dan tentang nikmatnya surga. Maka semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah jadikan sebagai penghuni surga dan Allah hindarkan kita dari nerakanya. Kita melanjutkan kembali ke kitab Hirasatut Tauhid di halaman yang ke-17 kalau di kitab ini. Kata penulis, wa ammal iman bil qadar fayatadamman al-iman bi umuri arba'ah. Kata beliau, rukun iman yang berikutnya yaitu iman terhadap al-qadar, terhadap takdir. Nah, iman terhadap takdir itu mencakup 4 hal, 4 perkara. Tapi ini pembahasannya agak panjang, tapi nggak apa-apa kita bahas. Al-amrul awal, perkara yang pertama dalam mengimani masalah takdir, ini juga disebut oleh para ulama dengan istilah maratib al-qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Yaitu antum perhatikan, saya mengangkat tangan ini. Ya, saya mengangkat tangan saya ini. Sebelum saya mengangkat tangan ini, berlalu 4 perkara sebelumnya. Ya, jadi sebelum saya mengangkat tangan ini telah berlalu 4 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu Allah mengetahui bahwa pada hari Senin ini di rumah Pak Hasan ini pada jam sekian dan sekian Allah sudah mengetahui bahwa saya akan mengangkat tangan ini. Kapan Allah tahunya? Pas saya ngangkat atau sudah sebelumnya? Sudah sebelumnya. Yaitu sejak azali. Ya, sejak azali. Itu sifat Allah, bersamaan dengan Allah. Kemudian azali itu sifat yang senantiasa melekat pada Allah. Jadi bukan berarti azali itu kebalikannya seperti kita. Kita ini punya ilmu karena sebelumnya kita nggak tahu. Baru kemudian kita belajar, akhirnya kita tahu. Nah, Allah itu tidak ada, Allah itu sebelumnya gak weruh, terus abis itu Allah jadi tahu. Itu gak ada seperti itu ceritanya. Jadi Allah memang sudah bersamaan dengan zatnya yang tanpa ada awalan. Maka demikian juga dengan sifat-sifat Allah itu sudah ada sejak azali. Bingung jamaah? Hah? Bingung ya? Baik, saya sederhanakan. Ya apa ya? Azali itu melekat. Iya. Jadi namanya azali. Saya tanya kepada Anda, Allah itu adanya kapan?
Itu dulu aja. Kapan Allah itu ada? Berarti pernah suatu zaman Allah itu belum ada? Hah? Nah itu. Tidak ada zaman di mana ketika itu Allah durung ono. Kemudian baru Allah ada, diadakan. Itu nggak ada seperti itu. Allah ada tanpa adanya awalan. Sudah sampai sini nggak usah ada sesuatu kok belum nggak ada awalannya itu. Kenapa kita kok nanya seperti itu? Karena kita mentashbih, menyerupakan dengan makhluk. Kok bisa ada sesuatu yang tanpa ada awalan? Tuh, kadang otak kita nggak nyampe ke situ memang. Namanya sesuatu itu pasti ada awalannya, kan gitu. Kalau Allah itu ada, berarti pasti ada awalannya. Nah, kapan Allah itu ada awalannya? Maka kita jawab, Allah tidak ada awalannya. Wes, masuk akal, nggak masuk akal, memang demikian akidah kita. Ya. Nah, demikian juga dengan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Allah itu sudah tahu bersamaan dengan dirinya, bersamaan dengan zatnya. Jadi jangan dianggap, iya Ustadz, Allah itu sudah ada tanpa permulaan. Tapi Allah ketika itu belum tahu apa-apa. Baru kemudian Allah mendapatkan informasi-informasi. Nah, baru ketika itu Allah tahu. Ngono ta? Akidah kita? Enggak. Itu akidahnya Syiah itu. Namanya akidah al-bada'. Itu akidahnya Syiah. Tapi kalau ahlu sunnah enggak. Ahlu sunnah mengimani Allah sudah tahu, Allah sudah berilmu sejak azali. Jadi kalau disebutkan azali, paham langsung ya. Enggak perlu diulang-ulang lagi. Ya Bapak? Hah? Bahasanya apa? Dasarnya sudah Allah tahu gitu. Dasarnya apa fitrahnya? Bukan fitrah, ya namanya azali apa ya? Memang repot bahasa Indonesia. Azali? Sifatnya, sifat Allah. Iya, artinya azali. Artinya azali itu bahasa lainnya maksudnya yang gampang gitu. Apa ya bahasa lainnya ya? Melekat apa? Adanya begitu. Iya, melekat pada Allah. Sesuatu yang melekat pada Allah sejak azali, yaitu tanpa permulaan. Sudah gitu aja. Tanpa ada awalan. Jadi Allah itu sudah punya ilmu sejak azali. Ya, bukan kemudian Allah itu dulunya jahil, gak punya ilmu, kemudian Allah mendapatkan ilmu, nah baru Allah tahu. Itu kita kayak gitu itu. Dari kata azal wa jalan. Enggak, bukan. Azaliyun. Ya, azaliyun itu tanpa ada awalan. Sampai mana tadi? Oh ya, saya ngangkat tangan tadi itu. Maka ketika saya mengangkat tangan ini, Allah sudah tahu sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu al-kitabah. yakni sebelum saya mengangkat tangan ini, Allah sudah menulisnya. Kapan Allah menulisnya? Nah, ini baru ada kapannya ini. Kapan Allah menulisnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, ketika itu Allah mengatakan kepada kolam, uktub, tulis. Maka kolam mengatakan, kolam bukan empang ya, bukan. Kolam pena. Maka kolam mengatakan, wa ma aktub, apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah mengatakan, uktub maqadirul khalaik ila yaumil qiyamah. Tulislah semua takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Ya, maka termasuk takdir yang ditulis di itu Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Salah satunya apa? Saya mengangkat tangan ini. Ya, jadi sudah 2 poin ya. Ilmu dan al-kitabah, catatan. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu sebelum saya mengangkat tangan ini, Allah kehendaki saya untuk mengangkat tangan ini. Ya, Allah kehendaki, Allah restui saya untuk mengangkat tangan ini.
Kalau seandainya Allah tidak menghendakinya, nggak bisa saya ngangkat tangan, lumpuh. Ya, maka angkat tangan saya ini itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-khalqu, yaitu ciptaan, penciptaan. Setelah Allah mengetahui, mencatat, menghendaki, baru diciptakan, yaitu direalisasikan. Ya, maka direalisasikan ini kedaden saiki. Baik, ini gambaran, nanti akan kita rinci di pembahasan ini. Ya, Pak bingung dah sama. Yang bapak-bapak belakang ini saya kok enggak ini. Gimana, Pak? Masih ini agak bingung yang mana? Enggak apa-apa kalau ini saya sederhanakan lagi. Baik, nanti mungkin lebih jelas lagi ketika kita membahas ini ya, memperinci ini. Baik, kata beliau, al-amrul awal, perkara yang pertama tadi, annallaha subhanahu qad alima ma kana wa ma yakun wa alima ahwala ibadihi wa alima arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum wa ghaira dhalika min syu'unihim la yakhfa alaihi min dhalika syai'un subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ini kita tambahkan, pengetahuan Allah itu meliputi yang pertama apa yang sudah terjadi. Wis kedaden wisan dhisik. Allah weruh detail semua makhluk. Kalau kita cuma sedikit mengetahui apa yang sudah terjadi. Bahkan jangankan tentang orang lain, tentang diri kita saja, apa yang sudah terjadi, terkadang kita juga nggak tahu. Coba saya tanya, tadi malam Anda tidur, apa yang terjadi pada Anda? Tuh, padahal itu diri Anda sendiri. Baru tadi malam juga, nggak tahu. Tayyib. Apa yang terjadi pada Anda 2 hari yang lalu? Coba ceritakan kepada saya secara detail. 2 hari. Tadi. Setengah jam yang lalu. Ya, tadi ini. Nah, kadang sudah nggak tahu kita. Tapi kalau Allah mengetahuinya, bukan cuman kita, tapi semua makhluk. Allah tahu apa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, Allah tahu apa yang sekarang ini terjadi. Sekarang ini, detik ini terjadi. Kalau kita tahu, tapi cuma terbatas. Cuma terbatas. Saya tahu apa yang terjadi di ruangan ini saja. Tapi apa yang di balik tembok ini, nggak tahu saya. Bahkan di ruangan ini juga, nggak semuanya saya ketahui. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam kantong antum, di tas antum. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati antum, apa yang antum pikirkan sekarang. Ustadz ini ngomong apa sih? Kok jelas sih? Nggak tahu saya. Padahal itu terjadi kapan? Sekarang. Baik. Yang ketiga, Allah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi nanti? Mau 1 detik lagi, 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Allah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Detail, lengkap. Baik, 3 ini mudah ya dipahami ya. Nah, yang keempat ini fokus. Apa yang keempat ini? Yang keempat ini apa? Allah tahu apa? Allah tahu apa yang tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah tahu. Contoh, ada fulan, seorang laki-laki, nggak jadi menikah dengan fulana. Kasih to rabi deh.
Karena fulanahnya ini sudah kawin sama orang lain. Ya, nangis dia, sedih dia. Wah, gak sido rabi ambek fulanah. Padahal saya cinta sama fulanah ini. Tayyib. Allah tahu seandainya dia ini jadi menikah dengan fulanah yang dia cintai, seandainya terjadi, Allah tahu apa yang terjadi pada rumah tangganya. Bagaimana hiruk pikuk rumah tangganya, nanti anaknya berapa, padahal gak kedaden. Tapi seandainya terjadi, bagaimana Allah tahu? Di antara dalilnya, yang pertama surat Al-An'am. Nanti ayatnya cari sendiri. Ini di awal-awal kok. 1, 2, 3. Di lembaran ketiga surat Al-An'am. Pojok kiri bawah. Kayak ustaz gitu. Tenan nih pojok kiri bawah memang. Soalnya gak apal nomor surat, nomor ayat ini. Ya. Baik. Allah mengatakan ketika itu Allah menceritakan tentang penghuni neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nar qalu, ketika itu mereka berdiri di neraka jahanam. Orang-orang kafir ini di akhirat mereka berdiri di neraka jahanam. Kata mereka, walau tara idh wuqifu 'alan nari qalu, seandainya kami walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ketika mereka ditampakkan neraka, mereka mengatakan, duhai seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Tayyib, kedaden enggak? Kejadian enggak mereka dikembalikan lagi? Enggak. Enggak akan mungkin dikembalikan lagi. Tapi Allah mengatakan dalam ayat lanjutannya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Kata Allah, sekarang ini kalian mengatakan seperti itu karena kalian sudah lihat apa yang sebelumnya tidak kalian lihat, yaitu apa? Neraka. Maksudnya kata Allah, iya kon ngomong koyo ngono, soalnya wis ketok nerakae. Coba biyen ndak ketok nerakae, tetap kafir. Paham ya? Sekarang minta disaknoi, minta kembali ke dunia, janji orang, ya karena kelihatan nerakanya sudah. Kemudian kata Allah, walau ruddu, seandainya mereka dituruti kembali ke dunia, la'adu limanuhu an, mereka kembali lagi menjadi orang kafir. Tuh, Allah tahu, padahal nggak kedatin. Sama juga dengan kisah antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Al-Khadir. Ketika Nabi Al-Khadir, yang benar Al-Khadir, bukan Khidir. Ya. Orang sini tuh Khidir. Yang benar Al-Khadir, pakai do, saudaranya Sod, Al-Khadir. Allah kisahkan dalam surah Al-Kahf, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kata Allah, ketika Nabi Musa dan Khadir berjalan, mereka bertemu dengan bocah. Dalam riwayat Imam Muslim, bocah ini sedang main-main. Kemudian faqatalahu, Nabi Al-Khadir membunuhnya. Dalam riwayat Muslim bahkan dibunuh dengan faqtala'ahu, dipelintir, dicopot dasi. Bayang. Maka ketika itu Nabi Musa heran, aqatalta nafsan zakiyatan, kau membunuh suatu jiwa yang suci tanpa ada dosa. Sungguh kau mendatangkan perkara yang mungkar. Taib. Ketika selesai, apa kata Al-Khadir kepada Musa? Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhmah. Kata Khadir,
itu bocah punya ayah dan ibu yang mukmin, beriman ayah ibunya, maka aku khawatir kalau bocah ini dibiarkan hidup sampai dewasa, maka dia akan menjerumuskan orang tuanya kepada kekufuran. Maka Allah menghendaki untuk menggantikan anak yang lebih baik daripada anak yang saya bunuh ini. Kemudian akhirnya Al-Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu bukan atas kehendakku sendiri. Berarti apa itu? Wahyu dari Allah. Allah tahu ini anak kalau besar bakal menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Kejadian nggak? Nggak kejadian. Anak-anaknya sudah dibunuh. Tapi Allah tahu seandainya dibiarkan hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada kekufuran. Tapi ini khusus Nabi Khadir ya, jangan ditiru. Ngelihat ada anak mokong, wah ini nanti besarnya menjerumuskan orang tuanya. Wis mending dihabisi sekarang. Enggak. Kalau dapat wahyu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan wahyu dari syaitan. Taib. Itu ilmunya Allah. Dan maka kata beliau, Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan tidak terjadi. Seandainya terjadi bagaimana? Kemudian Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Allah tahu rizki mereka, ajal mereka, amalan-amalan mereka, dan segala sesuatu dari urusan-urusan mereka. Tidak tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ilmunya itu tidak sedikit pun tersembunyi bagi Allah. Semuanya nampak bagi Allah. Ya, pengetahuan tentang apa yang disebutkan tadi nampak semuanya bagi Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit ataupun di bumi. Itu khususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi naudzubillah, kalau antum baca kitabnya orang-orang Syiah, yaitu kitab Biharul Anwar karangan Al-Majlisi, di situ ada satu bab ngeri judulnya. Judulnya Annal A'immah la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama'. Bahwasanya imam-imam kami tidak ada yang tersembunyi atas mereka di langit dan di bumi. Masya Allah. Bukan Allah yang dimaksud, imam-imam kita. Ya, ini orang-orang kafir, orang-orang kufar. Kama qala subhanahu, seperti firman Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala azza wa jalla, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama. Jadi sebelum saya mengangkat tangan, sudah berlalu apa dulu? Ilmu. Ilmunya Allah. Allah weruh kalau saya mengangkat tangan ini. Nah, ini sekalian tentang ilmu. Kalau Al-Bada yang tadi kita sebutkan akidahnya Syiah, akidah Al-Bada yaitu mereka meyakini Allah baru tahu ketika kejadian itu berlangsung. Sebelumnya Allah gak weruh. Jadi pas kejadian itu baru Allah weruh. Nah, ini sama seperti kita. Kita baru tahu sesuatu ketika kejadian. Sebelum kejadian kita nggak tahu. Misalnya ada seseorang yang berangkat dari rumah. Dia nggak tahu kalau ternyata di tengah jalan bannya kempes atau bocor. Nggak tahu dia. Baru kemudian ketika tengah perjalanan bannya bocor. Nah, dia baru tahu kalau bannya bocor itu kapan? Ketika bannya bocor itu. Pas sebelumnya nggak tahu dia. Nah, itulah permisalan orang-orang Syiah mengibaratkan atau mengatakan Allah itu baru tahu tentang sesuatu pas kejadian. Kayak gitu nggak Allah itu? Tidak. Itu kekufuran.
Pertanyaannya, kenapa orang-orang Syiah kok memunculkan ini? Kenapa mereka kok memunculkan keyakinan seperti ini? Karena untuk menutupi akidah imamiyah, akidah 12 imam. Mereka punya keyakinan bahwa 12 imam itu sudah dinas. Dinas itu artinya iya, sudah ditulis dengan dalil 12 imam itu. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian semuanya keturunan Husain. Di gua keturunan Hasan. Keturunan Al-Husain semuanya. Yang keempat adalah anaknya Al-Husain, yaitu Ali Zainal Abidin. Ya, kemudian yang kelima Muhammad Al-Baqir. Yang keenam Ja'far As-Shadiq. Nah, yang ketujuh ini masalah. Yang ketujuh itu wis ditulis namanya Ismail. Wis ditulis ini namanya Ismail yang jadi imam ketujuh ini. Mati tiba. Mati ternyata Ismail ini ketika masih usia muda. Mati dia padahal bapaknya masih ada, Ja'far ini. Maka kemudian karena sudah ditulis, nggak mungkin dong salah gitu loh. Akhirnya mereka ganti ke saudaranya Ismail, namanya Musa Al-Kadhim. Itu jadi imam ketujuhnya Syiah, Musa Al-Kadhim. Nah, kok bisa ada perubahan ini? Nah, muncul akidah Bada. Allah baru tahu kalau Ismail ini ternyata mati muda. Paham ya, Bang? Allah baru tahu kalau ternyata Ismail ini mati muda. Dhisik gak weruh tiba-tiba mati iki Ismail iki. Iya, gak ngomong kan dhisik. Mati dhisik. Lah iya, tiwas ditulis pikir ngono ngawur. Nah, itu akidah Bada. Sekarang maratib al-martabatut tsaniyah, tingkatan yang kedua dalam masalah takdir, yaitu apa tadi? Al-kitabah, penulisan. Kata beliau, kitabatuhu subhanahu likulli ma qaddarahu wa qadahu. Penulisan Allah atas segala sesuatu yang Allah takdirkan dan Allah qada. Baik, apa bedanya qada dan qadar? Qadar dan qada. Ini dua hal yang sering kita dapati, qada dan qadar, qadar dan qada. Ini sama seperti yang sering berulang-ulang kita sampaikan, yaitu termasuk di antara jenis idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yaitu dua kalimat yang apabila disebutkan secara sendirian maka maknanya sama. Ketika saya cuma menyebutkan qadar, maka masuk juga di dalamnya qada. Ketika saya cuma menyebutkan qada, maka include di dalamnya qadar. Karena saya cuma menyebutkan sendiri. Tapi kalau saya sebutkan secara bersamaan, al-iman bil qada wal qadar, mengimani qada dan qadar, disebutkan secara bersamaan, maka berarti qada punya arti sendiri, qadar punya arti sendiri. Fakir dan miskin, kalau saya nyebutkan cuman fakir, miskin katut gak? Katut. Kalau saya cuma nyebutkan miskin, fakir katut? Katut. Tapi kalau saya nyebutkan fakir dan miskin, fakir dewe, miskin dewe. Fakir ada artinya sendiri, miskin ada artinya sendiri. Muslim dan mukmin. Ya, apalagi? Banyak ya kayak gitu ya, cuman lupa. Tapi qada dan qadar bedanya kata para ulama, al-qadar itu adalah pentakdirannya. Allah menetapkan bahwasanya fulan pada hari ini akan ditimpa ini dan ini.
itu Allah takdirkan, Allah tetapkan peristiwa tersebut. Namun perealisasiannya, perwujudan dari apa yang Allah takdirkan itu namanya qadha. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau diibaratkan di manusia, takdir itu adalah rancangan. Blueprint. Apa itu? Blueprint. Waduh, ini bahasa-bahasa. Ya, dia lah. Loncat. Iya. Nah, ketika realisasinya itu baru namanya qadha. Tapi jangan dibilang gitu. Ini cuman permisalan ini aja, takrib, untuk mendekatkan pemahaman saja. Walillahil matsalul a'la. Ya, bagi Allah itu sesuatu yang paling tinggi, nggak bisa dimisalkan dengan seperti itu. Ini hanya takrib saja untuk mendekatkan pemahaman saja. Baik. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat yang keempat, Allah mengatakan qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Tuh, di akhir-akhir ayat itu Allah mengatakan, dan di sisi kami ada kitab yang terjaga. Maksudnya kitab di situ adalah Lauhul Mahfuz. Ya, catatan takdir yang terjaga. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami tulis di imamin mubin, yaitu sama nama lain dari Al-Lauh Al-Mahfuz. Wa qala ta'ala alam ta'lam, dalam surah Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apapun semua yang ada di langit dan bumi? Inna dzalika fi kitab, itu semuanya ada di dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menulis semua kejadian-kejadian takdir makhluk itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang ketiga, al-imanu bimasyiatihin nafidah, fama syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Tingkatan yang ketiga dalam masalah takdir yaitu kehendak. Allah menghendakinya. Ya, Allah menghendakinya, menginginkannya. Ya, Allah menginginkannya. Baik. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Tapi kehendak kita loh, jadi atas, bahaya. Kehendak kita di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Dalilnya surah At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendakinya. Tapi ada ucapan Imam Syafi'i. Ini fokus, karena kalau nggak fokus bingungi. Hah? Iya. Imam Syafi'i mengatakan, Allahumma ma syi'ta kana wa illam asya walau syi'tu illam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti kedaten, meskipun aku gak arep, meskipun aku gak menghendakinya. Tapi kalau kau menghendakinya pasti terjadi, kedaten. Walau syi'tu illam tasya' lam yakun. Sebaliknya, seandainya aku menghendakinya, tapi kalau kau tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Kecelakaan. Siapa yang menghendaki kecelakaan? Manusia pengen kecelakaan? Sakit, tidak menghendaki. Tapi Allah berkehendak, maka kedaten. Kemudian seorang menginginkan untuk sembuh dari penyakitnya misalnya.
Saya pengen sembuh dari sakit saya ini. Pingin menghendaki dia makan, minum obat, terapi ini, pergi ini ke dokter, ke rumah sakit ini, nyoba pengobatan ini. Dia menghendaki untuk sehat, tapi Allah tidak menghendaki dia sehat. Kedaden sehat, tidak terjadi sehat. Ini namanya al-masyiah. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18, innallaha yaf'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Wis sakarepe Allah. Apa sing dikarepi sama Allah kedaden. Tapi apa yang kita karepi harus kedaden? Tidak. Kalau Allah menghendakinya baru kedaden. Tapi kalau Allah tidak menghendakinya tidak akan kejadian. Meskipun sebab-sebabnya itu kuat. Ya. Kita ini mungkin ada orang yang tadi sakit pengen waras, pengen sembuh. Dia datangkan 1000 dokter spesialis dari berbagai penjuru dunia. Nah, ini sebabnya kuat nggak ini? Kuat sebabnya itu. Tapi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, gak bakal waras. Maka hatta 1 juta dokter spesialis bersatu padu untuk menyembuhkan fulan ini, bisa? Bisa. Tapi kita nggak tahu apa di Lauhul Mahfuz ini. Itu yang penting. Jadi kita hanya bisa apa? Berusaha. Kecuali kalau kita dikasih tahu Lauhul Mahfuz, kamu tetap sakit. Bagaimanapun takdirmu tetap sakit. Ya wis, apa nang dokter? Ya, nggak usah berobat sana. Sudah dikasih bocoran kok. Sudah dikasih bocoran. Itulah yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Kalau memang sudah ditetapkan surga dan neraka, fafimal amal. Untuk apa terus kita beramal? Maka Nabi mengatakan i'malu. Loh, tetap beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Allah nanti akan mudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Yang penghuni neraka nanti kesana dewe. Yang penghuni surga merono dewe kok. Sudah, jalankan saja. Pasti tutup kok. Ya sudah, kalau gitu saya nggak menjalankan amalan saja, kata dia. Wis, saya nggak mau beramal. Karena kalau Allah sudah tetapkan saya penghuni neraka, ngapain saya beramal? Tenanan nggak beramal dia sampai mati. Mlebu neraka temenan. Loh, lak ngomong opo kan? Memang takdirku di neraka. Loh iya kok nggak Lah kan bener kan, sesuai dengan apa yang sudah diarahkan itu. Ini namanya al-masyiah. Dalam surah Yasin Allah juga mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu apabila menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, maka jadilah sesuatu itu. Terrealisasilah sesuatu itu. Ya. Kemudian yang keempat, tingkatan iman yang keempat apa tadi? Realis kenyataan. Al-khalqu, ya, penciptaan. Kata beliau, khalaqahu subhanahu li jami'il mawjudat la khaliqa ghairahu wa la rabba siwahu. Bahwasanya Allah menciptakan segala makhluk-makhluk yang ada, atau Allah menciptakan segala sesuatu, baik itu berupa benda atau zat seperti kita makhluk dan manusia, atau berupa perbuatan. Itu Allah yang memunculkannya. Jadi sampai sini, kalau saya mengatakan bahwa syirik itu ciptaan Allah, antum terima nggak? Nah, syirik Allah yang menciptakan dengan segala hikmahnya. Nanti akan kita sampaikan. Allah itu membenci kesyirikan, tapi kok Allah ciptakan kesyirikan? Nanti akan ada itu.
Tapi kita katakan semua yang ada, baik itu zat berupa makhluk yang ya benda pokoknya, atau yang abstrak seperti perbuatan, itu semua diciptakan sama Allah. Allah penciptanya. Apa dalilnya? Ini di dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Iblis. Ya, iblis. Siapa yang menciptakan? Allah. Padahal iblis itu dicintai apa dibenci sama Allah? Dibenci. Demikian juga perbuatannya iblis menyesatkan manusia. Iblis bisa menyesatkan manusia dengan kehendak Allah, dengan izin dari Allah. Ya, muncul pertanyaan, tapi disimpan dulu ini PR-nya, ini pertanyaannya ini. Kenapa Allah membenci iblis tapi Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah membenci kesyirikan tapi Allah ciptakan kesyirikan itu terjadi? Kemaksiatan, ya, bid'ah, itu semua dibenci Allah. Tapi kenapa kok diciptakan, diadakan sama Allah? Ini poin yang keempat, diadakan, diciptakan sama Allah itu. Saya kasih gambaran atau jawaban singkat saja, tapi nanti detailnya insya Allah pertemuan yang akan datang. Allah mencintai sesuatu dari zatnya, dan terkadang Allah membenci sesuatu secara zatnya, tapi yang diinginkan sama Allah adalah, dicintai sama Allah adalah dampak daripada zatnya itu. Atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan muradun li ghairihi. Yang Allah inginkan itu adalah efeknya. Iblis, secara zatnya iblis ini baik atau buruk? Buruk. Kenapa kok diciptakan? Yang Allah inginkan bukan keburukan iblis, tapi yang Allah inginkan adalah dampak dari adanya iblis ini, efek dari adanya iblis ini. Dengan adanya iblis, maka ada namanya tobat. Karena iblis yang menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Orang ketika bermaksiat, maka setelah maksiat muncul apa? Tobat. Dan Allah mencintai tobat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang tobat. Seandainya iblis nggak ada, maka nggak ada maksiat. Kalau nggak ada maksiat, maka nggak ada. Kalau nggak ada maksiat, nggak ada tobat. Iya jemaah. Nggak ada maksiat, nggak ada tobat. Antum nyuruh orang tobatlah kepada Allah. Loh, ana mari lopo mas? Saya nggak bermaksiat kok. Tobat apa? Tobat itu kalau maksiat. Kalau nggak ada iblis, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada yang diingkari. Ya, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, Allah cinta kepada orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang berbuat maksiat, nggak ada yang berbuat bid'ah, maka nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada apa? Jihad. Tapi jihad yang benar, bukan jihadnya teroris. Nggak ada jihad fisabilillah. Ya, karena dengan adanya iblis ada orang kafir. Dengan adanya orang kafir ada jihad fisabilillah. Baik dengan ilmu, ya, dengan harta ataupun dengan senjata. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang berkaitan dengan 4 maratib al-qadar. Ya, 4 tingkatan takdir. Sebenarnya pembahasan yang ada dalam kitab Hirasatut Tauhid ini cukup banyak tentang masalah takdir. Dan ini kalau saya lihat, ini bukan mengkerdilkan beliau ya. Ya, naudzubillah kalau sampai kita mengkerdilkan karya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya melihat beliau hanya menyampaikan secara lepas, tanpa diikat dengan poin-poin.
ya, tanpa dirapikan dengan poin-poin. Wallahu a'lam, mungkin saya rasa ini kajian yang kemudian ditranskrip, akhirnya jadi buku. Biasanya gitu. Kalau para ulama-ulama sepuh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Abdul Aziz bin Baz, itu kebanyakan kitab-kitabnya, karya-karyanya itu adalah hasil transkrip, ceramah yang kemudian diketik dan jadi buku. Kebanyakannya gitu. Nah, maka karena pertimbangan itulah ana insyaallah selanjutnya membahas masalah takdir ini akan menggunakan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala, seorang ulama Ahlus Sunnah yang masih hidup di zaman sekarang. Nah, di sini beliau enak membagi-bagi pembahasannya berdasarkan poin-poin. Poin ini, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, sesuai dengan masing-masing pembahasan takdir. Karena pembahasan takdir luas. Ya, maka supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan, insya Allah ini yang kita pakai. Masih ada waktu? Cukup? Ada waktu? Hah? Ada waktu lagi? Cukup? Masih ada waktu lagi? Hah? Kurang berapa menit? Kurang 15 menit. Baik, sebelum kita lanjut ke kitabnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, yang tadi kita sampaikan dulu, jangan merambat kemana-mana. Yang belum dibahas nanti. Yang tadi sudah dibahas, mungkin ada. Yang tadi sudah dibahas, mungkin ada penjelasan yang kurang jelas. Ustaz, tolong dibaleni, diulangi yang tadi masalah ini kok kurang jelas. Fadhol. Ada? Ada. Ya. Yang menciptakan sifat keburukan, saya bertanya katanya itu merupakan kesempurnaan asma sifat, apa benar? Menciptakan keburukan. Ini ada ini lagi sih, pembahasan lebih lanjut lagi sih. Yakni hadis Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Jadi nggak boleh mengatakan takdir buruk. Allah mentakdirkan keburukan, itu nggak boleh. Semua takdir itu baik, semua ketetapan Allah itu pasti baik. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti baik. Loh, Allah menghendaki syirik. Iya, Allah menghendaki syirik. Itu baik. Dari sisi Allah yang menghendaki, bukan dari sisi syiriknya, bukan. Tapi dari sisi Allah sebagai yang menghendakinya, yang menciptakannya. Perbuatan Allah menciptakan syirik itu baik. Meskipun syiriknya itu buruk. Kenapa? Karena dampaknya syirik ini apa? Iya, baik tadi. Dengan adanya kesyirikan, maka adanya tobat. Dengan adanya kesyirikan, maka manusia diuji. Mana yang benar-benar bertauhid dan mana yang tetap ikut kesyirikan. Diuji. Saya kasih analogi, tapi nanti penjelasan lebih detailnya insya Allah pertemuan yang akan datang. Adanya agama. Gimana? Dengan adanya syirik, adanya agama. Iya, muncul agama-agama. Rasul, Nabi. Iya, diutus para nabi, diutus Rasul. Nah, benar. Diutusnya Nabi Nuh alaihissalam gara-gara adanya syirik. Ya, karena Rasul yang pertama kali diutus Nabi Nuh alaihissalam, diutus di atas muka bumi ini gara-gara kejadian syirik. Sebelumnya nggak ada syirik itu. Sejak zaman Adam nggak ada syirik. Itu diantara hikmahnya. Ada hikmah-hikmah lain yang tidak kita ketahui. Tapi kita yakini apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah ciptakan, perbuatan Allah tersebut baik. Meskipun yang diciptakannya itu adalah makhluk yang buruk. Saya kasih takrib, pendekatan. Ada seorang pasien yang kena penyakit gula, diabetes. Maka ketika periksa ke dokter, kata dokternya, waduh Pak, parah sampean iki Pak, kudu diamputasi. Ya, harus diamputasi, dilakukan amputasi. Oh ngeten Pak, nggih. Kapan? Secepatnya. Ya, kalau bisa besok langsung diamputasi. Akhirnya mulailah dilakukan operasi amputasi oleh dokter itu. Baik. Pertanyaannya, perbuatan dokternya
yang mengamputasi itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Kok buruk? Hah? Baik. Kalau buruk dituntut itu dokternya itu. Malah setelah sembuh yang pasiennya terima kasih. Bayar lagi. Bayar loh, dikasih penghargaan itu dokternya itu. Potong malah bayar. Dibayar dokter, dikasih penghargaan itu. Jazakallah khair gitu. Perbuatan baik. Padahal ratusan juta itu. Naudzubillah. Tapi amputasinya, takonono pasien nih. Amputasi itu baik atau buruk? Bagi pasien buruk. Amputasinya buruk. Loh, meskipun bagi dokternya juga buruk gitu. Sesuatu yang buruk. Ya apa nggak buruk kok kehilangan anggota badan, kehilangan anggota tubuh. Barang utuh dipotong. Maka buruk ya amputasinya itu ya. Buruk. Perbuatan dokternya baik, amputasinya buruk. Dampak dari amputasi ini baik atau buruk? Itu. Insyaallah baik. Kalau sembuh. Iya, itu kembali lagi. Tapi yang diinginkan dari amputasi itu adalah kesembuhannya kan. Kalau amputasinya nggak sembuh, ya nggak bakalan diamputasi kayak opo. Wis Pak, gak usah amputasi Pak. Diamputasi ya gak ono bedane. Dokter tahu itu. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan keburukan, maka aktivitas Allah, perbuatan Allah menciptakan keburukan itu apa? Baik buruk? Baik. Nggak ada perbuatan Allah buruk, nggak ada. Ciptaannya ini bisa baik bisa buruk. Kalau itu iblis yang diciptakan berarti buruk. Allah pas gawe iblis baik atau buruk? Baik. Iblisnya buruk. Dampak daripada iblis baik. Tapi meskipun demikian, nggak boleh kita bergantung dengan hal itu. Dalam menjalankan kehidupan itu nggak boleh kita berpedoman dengan takdir qadari. Ini namanya takdir, namanya iradah kauniyah. Ini nanti pertemuan depan ini, kauniyah sama syar'iyah. Mungkin sudah pernah dengar, cuman rincinya nanti tahun depan. Nggak boleh. Jangan tahun depan. Kok tahun depan? Pertemuan depan. Nggak boleh kita mengatakan, Ustadz kan iblis itu dampaknya baik. Iya. Maka saya ingin mensupport iblis. Ya. Iblis ini kan tujuannya menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Maka kalau manusia maksiat nanti tobat. Terus gimana? Ya sudah, saya support iblis ini. Saya jadikan banyak manusia, saya ajak bermaksiat kepada Allah. Biar nanti banyak yang bertobat. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Itu namanya berpegangan dengan yang kauniyah. Kita tetap kalau mau melakukan perbuatan di dunia ini tetap berpedoman dengan yang syariah. Ya, nanti syariah kauniyah ini mungkin pertemuan yang akan datang. Pernah sih kita singgung, cuman nggak detail. Tab itu wallahu a'lam. Tab yang lain mungkin. Ada lagi sebenarnya tuh, masalah Azhari tadi. Letak Allah di mana gitu? Letak Allah. Apa itu jamin Azhari itu Allah di mana? Allah tetap di atas. Iya, karena ada perbedaan antara sifat ulu, yaitu sifat ketinggian Allah di atas, dengan sifat istiwa. Ini sudah berlalu pembahasan tentang asma wa sifat, iman kepada Allah di bab pertemuan-pertemuan awal. Ya. Allah itu punya dua sifat, punya apa istilahnya ya? Sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, masih ingat? Dan satunya sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah itu adalah sifat yang Allah senantiasa tersifati dengan itu, nggak pernah terpisahkan dengannya. Seperti sifat ilmu, Allah senantiasa tahu, bersamaan dengan Allah sejak azali ilmunya itu. Allah mendengar, maka Allah sejak azali mendengar. Demikian juga sifat ulu, tinggi, Allah sejak azali ketika ijenan belum ada makhluk sama sekali. Maka kalau ditanya Allah di mana?
Tetap di atas. Tapi hanya dikatakan di atas. Nanti kalau istiwa ini nanti. Nah, baru kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat fi'liyah. Nah, ini sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau, dia tersifati dengan itu. Tapi kalau Allah tidak mau, maka dia tidak tersifati dengan sifat itu. Contoh misalnya ridho. Allah ridho kepada hambanya. Apakah senantiasa ridho? Enggak. Kalau hambanya berbuat ketaatan, melaksanakan amal soleh, maka Allah ridho. Tapi ketika sang hamba ini bermaksiat, Allah tetap ridho? Enggak. Kebalikannya, murka. Maka sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau, dia tersifati dengan itu. Dan kapan Allah nggak mau, maka dia tidak tersifati dengan itu. Tapi ability-nya Allah, kemampuan Allah untuk ridho, kemampuan Allah untuk murka, itu sudah ada sejak azali. Allah wis isok ngamuk, Allah wis isok ridho, Allah wis isok mencintai. Ya, tapi kapannya Allah ridho, kapannya Allah cinta, kapannya Allah itu murka, maka ini tergantung kehendaknya. Paham ya? Ya. Antum sekarang tersifati dengan sifat kalam, berbicara, ya enggak? Apakah antum ngomong terus? Tentu enggak kan? Sesuai dengan kehendak antum. Kapan antum mau ngomong, antum ngomong. Kapan antum diem, antum diem. Tapi antum sudah bisa ngomong sejak kapan? Sejak umur azali. Antum kok sejak lahir belum bisa ngomong. Umur piro orang ngomong? Ya, oh iya, nangis itu ngomong juga ya, bahasa bayi tapi. Iya. Ya, Anda sudah bisa punya kemampuan berbicara sejak kecil. Ya, tapi rincian pembicaraan Anda, kapan antum berbicara, itu tergantung kehendak. Kapan antum mau bicara, antum ngomong. Kapan antum mau diem, antum diem. Nah, baru kemudian sifat istiwa. Sifat istiwa ini termasuk apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Karena istiwa ini adalah ketinggian Allah secara khusus. Allah bukan cuma tinggi, tapi Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ya, Allah berada di atas arsy-Nya, singgasananya. Ini ketinggian secara khusus. Jadi kalau ditanya di mana Allah sebelum adanya arsy, maka jawabannya di atas. Iya. Loh, gimana Allah ojo kakean takon. Iya, mesti pakai bagaimana itu yang jadi repot. Padahal jelas Ahlus Sunnah mengatakan bila kaif, tanpa kaif, tanpa kaifa, tanpa bagaimana. Tetapkan Allah di atas, selesai. Ya. Wallahu a'lam. Cukup jamaah. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pembahasan takdir ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.